saya Tasya Livia Ezing. Saya dari jurusan Matematika Program Studi Statistika dengan NIM 4134190009. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul model regresi non-parametrik Povel thresholding dengan pendekatan bootstrap dan pendekatan false discovery rate atau FDR pada analisis data runtun waktu. Nah, studi kasusnya itu yaitu estimasi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bonobolamo pada tahun 2015 sampai 2020. Baik, langsung saja saya masuk pada bab pertama, yaitu ke latar belakang. Nah, laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu masalah bagi negara-negara besar, apalagi di negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk, karena sensus penduduk dilakukan selama 10 tahun satu sekali, berdasarkan sensus penduduk dari tahun 2010 sampai 2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Indonesia itu sebesar 2,31%. Nah, meskipun laju pertumbuhan penduduk di Indonesia itu tercatat agak menurun, tetapi jumlah penduduk di Indonesia itu malahan semakin besar atau semakin mengalami peningkatan. Provinsi yang mengalami laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu Papua dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,13%. Nah, provinsi yang mengalami laju pertumbuhan penduduk terendah yaitu yaitu Yogyakarta dengan angka laju pertumbuhan penduduk yaitu sebesar 0,58%. Dalam sensus penduduk 2010 sampai 2020, laju pertumbuhan penduduk di Gorontalo yaitu sebesar 1,16% per tahun. Pertumbuhan penduduk yaitu perubahan jumlah individu dalam sebuah populasi sewaktu-waktu menggunakan per waktu unit pengukuran. Nah, sedangkan LPP atau laju pertumbuhan penduduk itu adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan atau pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Nah, analisis yang dapat digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk di setiap tahun pada suatu wilayah adalah analisis salah satu caranya yaitu dengan analisis data runtun waktu atau time series. Nah, analisis runtun waktu atau time series adalah suatu proses peramalan akan suatu nilai tertentu di masa depan yang dipengaruhi oleh suatu nilai di masa lampau. Analisis data runtun waktu dapat digunakan untuk mengestimasi laju pertumbuhan penduduk. Maka, sebagai alternatif untuk dapat menganalisis data time series untuk mengestimasi laju pertumbuhan penduduk, maka digunakan salah satu metode regresi non-parametrik, yaitu yang dapat mengestimasi. Ada beberapa metode seperti metode kernel. Nah, yang digunakan pada penelitian saya yaitu metode Wavelet. Wavelet adalah salah satu metode matematika yang masih menjadi alternatif dalam menganalisis sinyal atau gambar dan juga dapat menganalisis data time series.
Pada regresi non-parametrik wavelet ini, metode wavelet thresholding merupakan salah satu metode yang bisa digunakan dalam melakukan peramalan. Jadi, wavelet thresholding ini adalah salah satu metode statistik yang menekankan rekonstruksi wavelet untuk mempertahankan sejumlah koefisien wavelet yang nilainya lebih besar dari suatu nilai threshold atau nilai ambang tertentu, dan koefisien lainnya atau koefisien nilai yang nilainya kecil akan diabaikan. Pada rumusan masalah, saya menentukan penulis atau penelitian saya menentukan yang pertama, yaitu menentukan pemodelan wavelet thresholding dengan pendekatan bootstrap pada estimasi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2015 sampai 2020. Nah, yang kedua, sama juga menentukan wavelet thresholding pada pendekatan false discovery rate pada analisis data runtun waktu untuk mengestimasi laju pertumbuhan penduduk. Dan yang ketiga yaitu menentukan mana model terbaik untuk mendapat nilai threshold yang optimal. Selanjutnya yaitu pada tujuan penelitian. Nah, kita mengacu pada rumusan masalah untuk menentukan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, tujuan penelitiannya untuk mengetahui pemodelan tersebut, pemodelan wavelet thresholding pada pendekatan bootstrap, dan untuk mengetahui wavelet thresholding pada pendekatan false discovery rate. Dan yang terakhir yaitu untuk memperoleh atau mendapatkan metode menentukan nilai threshold atau nilai ambang yang optimal. Lanjut pada bab 2 yaitu landasan teori atau kajian teori. Nah, yang pertama yaitu analisis data runtun waktu. Analisis data runtun waktu atau time series merupakan analisis yang bertujuan untuk meramalkan sekumpulan data pada suatu periode masa yang akan datang yang terjadi di masa lampau untuk memprediksi atau meramalkan kondisi di masa depan. Selanjutnya yaitu regresi non-parametrik. Regresi non-parametrik itu suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel respon dan variabel prediktor yang fungsi regresinya tidak diketahui bentuk kurvanya. Selanjutnya, regresi non-parametrik wavelet. Regresi non-parametrik metode wavelet ini pengembangan dari regresi non-parametrik direct Fourier dan kernel. Penggunaan metode wavelet jauh lebih baik daripada direct Fourier dan kernel karena dapat menganalisis data baik datanya itu stasioner, non-stasioner ataupun non-linear. Regresi non-parametrik metode wavelet ini dapat mengestimasi fungsi mulus ataupun tidak mulus dan dapat diintegralkan secara kuadrat. Selanjutnya yaitu wavelet thresholding. Wavelet thresholding ini merupakan metode yang mempertahankan koefisien wavelet yang nilainya lebih besar daripada suatu nilai threshold atau nilai ambang tertentu, dan yang koefisien nilainya lebih kecil atau mendekati 0 diabaikan. Faktor yang sangat mempengaruhi pada wavelet thresholding yaitu pemilihan fungsi wavelet, level resolusi, fungsi thresholding, dan parameter threshold. Tetapi yang sangat berpengaruh untuk menentukan tingkat kemulusan pada estimator yaitu parameter threshold. Selanjutnya yaitu bootstrap. Bootstrap merupakan prosedur untuk mendapatkan estimasi parameter dengan reshuffling data dengan pengembangan atau pengembalian. Metode bootstrap atau pendekatan bootstrap ini
dapat menentukan estimasi fungsi regresi linear dengan resampling residual, dan dapat juga melakukan resampling koefisien wavelet dari residual. Lanjut, yaitu pada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan pada penelitian ini yaitu yang pertama ada jurnal dengan judul penelitian A Step Down Test Procedure for Waffle Shrinkage Using Bootstrapping. Itu terbit pada tahun 2020 dengan menggunakan metode wavelet shrinkage atau yang biasa dikenal dengan wavelet thresholding dengan pendekatan bootstrap. Jurnal yang relevan yang kedua yaitu dengan jurnal penelitian yang berjudul Using the Wavelet Analysis to Estimate the Non-Parametric Regression Model in the Presence of Associated Error yang diterbitkan pada tahun 2022. Metode yang digunakan yaitu metode wavelet. Jurnal penelitian yang relevan terakhir yaitu analisis data runtun waktu menggunakan metode wavelet thresholding dengan maksimal overlap discrete transform atau MODWT. Metodenya wavelet thresholding, pendekatannya MODWT. Masuk pada metode penelitian, waktu dan tempat penelitiannya. Waktu penelitiannya yaitu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2022 sampai Juni 2023. Tempat analisis pada data penelitian ini dilakukan di Laboratorium Komputasi Statistika Universitas Negeri Gorontalo. Nah, masuk pada metode penelitian yaitu variabel yang penelitian. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu laju pertumbuhan penduduk untuk variabel Y, jumlah laki-laki dan jumlah perempuan pada variabel X1, jumlah laki-laki, variabel X2 untuk jumlah perempuan. Ke sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian yang saya teliti ini yaitu menggunakan data sekunder tentang laju pertumbuhan penduduk atau LPP. Data diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bonegolango atau Disdukcapil dan website Badan Pusat Statistik Kabupaten Bonegolango. Populasi dan sampelnya. Populasi yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bonegolango pada tahun 2015 sampai 2020. Sedangkan pada sampel yang digunakan adalah populasi itu sendiri. Nah, teknik penelitian sampel yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu teknik sampling genome. Teknik penelitian sampel ini merupakan teknik yang semua anggota populasi dapat dijadikan sampel. Lanjut yaitu pada software aplikasi. Software aplikasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu RStudio dan S++ Wavelet. Software RStudio digunakan untuk menganalisis data runtun waktu dan S++ Wavelet digunakan untuk membuat visualisasi terhadap data. Baik, saya lanjut yaitu pada tahap penelitian. Tahap penelitiannya yaitu menginput data. Yang pertama, yang kedua menentukan variabel X dan Y, memilih fungsi thresholding, membuat estimasi berdasarkan wavelet empiris. Dan yang kelima, menentukan parameter threshold dari model wavelet thresholding. Dan keenam, membuat estimasi wavelet thresholding, yaitu yang pertama mengestimasi wavelet thresholding menggunakan pendekatan bootstrap, yang selanjutnya mengestimasi wavelet thresholding menggunakan pendekatan FDR atau false discovery rate.
Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil estimasi value thresholding dengan pendekatan bootstrap dan false discovery rate, dan membandingkan keduanya dengan melihat nilai threshold atau nilai ambang yang optimal. Baik, sekian presentasi proposal saya. Apabila masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.